Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Gifari. Kali ini kita akan mulai pembahasannya yuk. Ketimpangan dalam misi pendidikan dari mustahik menjadi muzaki tanpa memikirkan kesejahteraan guru. Pendahuluan. Pendidikan sering disebut sebagai ujung tombak peradaban. Sekolah dan yayasan memiliki peran krusial dalam membentuk generasi masa depan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri dan mampu berkontribusi bagi kehidupan sosial ekonomi. Salah satu visi mulia yang sering digaungkan adalah mengangkat siswa dari mustahik, yaitu penerima zakat, menjadi muzaki atau pemberi zakat. Sebuah perubahan besar yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Namun di balik retorika indah tersebut, seringkali tersembunyi ironi yang menyakit hati. Sekolah atau yayasan berlomba-lomba mencapai pencapaian tersebut, tetapi melupakan salah satu elemen penting dalam proses pendidikan, itu tentu aja guru. Para guru yang menjadi aktor utama dalam mendidik dan membina siswa justru kerap berada di posisi yang memprihatinkan. Gaji yang jauh dari UMR atau upah minimum regional untuk kesejahteraan yang diabaikan, serta minimnya apresiasi menjadi guru lebih dekat pada posisi mustahik dibandingkan muzaki. Fenomena ini muncul pertanyaan besar. Bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan yang memiliki visi misi mulia mengangkat siswa menuju kesejahteraan ekonomi justru melupakan ketidakadilan bagi gurunya? Apakah misi tersebut benar-benar berjalan dengan adil atau seimbang, ataukah hanya sekedar retorika tanpa implementasi yang sesuai? Ironi kesejahteraan guru dalam lembaga pendidikan pada visi misi yang mulia yang berujung pada ketimpangan. Sekolah atau yayasan yang mengusung misi mengangkat siswa dari mustahik menjadi muzaki seringkali menekankan betapa pentingnya memberikan pendidikan berkualitas bagi siswa yang kurang mampu. Lembaga ini mengklaim menyediakan akses pendidikan yang murah, bahkan gratis, agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pada tataran konsep, ide ini tentu sangat luhur. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak berimbang. Keberhasilan siswa menjadi prioritas utama, sementara kesejahteraan guru itu diabaikan. Guru seringkali dipaksa untuk mengerti keadaan sekolah atau yayasan mereka, dan mereka pun diminta bekerja lebih keras dengan imbalan yang jauh dari layak. Sebagai contoh, seorang guru di sekolah swasta atau yayasan pendidikan mungkin hanya menerima gaji di bawah UMR, bahkan ada yang berkisar 300.000 ataupun di bawah 4 juta. Dengan gaji seperti itu, guru harus bertahan hidup, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendidik anak-anaknya sendiri, bahkan membiayai pengembangan profesionalnya secara mandiri. Lebih ironis lagi, lembaga yang memproklamirkan diri sebagai pembawa perubahan justru mempertahankan sistem ketidakadilan ini atas nama pengorbanan. Guru seringkali diminta untuk ikhlas, sabar, dan memahami kondisi keuangan lembaga. Meskipun realitanya, guru tersebut adalah manusia dengan kebutuhan dasar yang sama seperti orang lain. Guru sebagai pilar yang diabaikan. Guru bukanlah sekedar pekerja di lembaga pendidikan. Mereka adalah pilar utama dalam mewujudkan visi sekolah dan yayasan. Seorang guru memegang peranan penting dalam membentuk karakter, memberikan ilmu pengetahuan, dan memotivasi siswa agar bisa menjadi generasi yang sukses. Namun penghargaan ini terhadap peran seringkali diabaikan oleh yayasan kepada guru. Tidak hanya dalam bentuk gaji yang tidak layak, tetapi juga kurangnya fasilitas pelatihan dan pengembangan profesional. Jika guru terus-menerus dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit, bagaimana mungkin mereka dapat mendidik siswa dengan optimal? Guru yang setiap hari berpikir tentang bagaimana membayar tagihan tentu akan kesulitan untuk fokus pada tugasnya yang mulia di kelas. Selain itu, guru juga membutuhkan apresiasi moral. Mereka perlu merasa dihargai atau dedikasi dan pengorbanan yang diberikan. Ketika guru hanya dilihat sebagai alat produksi untuk mencetak siswa berkualitas, tetapi tidak dianggap sebagai individu yang perlu dihormati dan diapresiasi, maka lembaga pendidikan telah kehilangan nilai-nilai dasarnya. Apa sih dampak ketidakadilan bagi guru? Yang pertama adalah tentu motivasi dan kualitas pembelajaran yang menurun atau pengajaran yang menurun. Gaji yang rendah dan kurangnya kesejahteraan akan berdampak pada motivasi guru dalam mengajar. Ketika guru merasa tidak dihargai secara ekonomi dan moral, semangat mereka untuk memberikan yang terbaik di kelas akan menurun.
Hal ini tentu berdampak langsung pada kualitas pengajaran. Seorang guru yang lelah secara mental dan fisik akan kesulitan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Akibatnya, siswa pun akan kehilangan pengalaman belajar yang bermakna. Ironisnya, sekolah yang memiliki visi besar untuk mencetak muzaki masa depan justru membiarkan gurunya bekerja dalam kondisi yang tidak mendukung. Kedua, ketimpangan sosial antara guru dan siswa. Dalam beberapa kasus, siswa yang berhasil keluar dari kondisi mustahik dan mencapai posisi ekonomi yang lebih baik justru memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gurunya sendiri. Ini adalah paradoks yang nyata dalam sistem pendidikan kita. Guru yang mendidik siswa agar sukses justru tertinggal dalam aspek kesejahteraan. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan sosial yang tidak adil. Guru yang seharusnya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa justru menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi. 3. Rendahnya minat menjadi guru. Fenomena ketidakadilan terhadap guru juga berdampak pada rendahnya minat generasi muda untuk menjadi pendidik. Profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang menjanjikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini tentunya berbahaya bagi masa depan pendidikan kita. Jika sekolah dan yayasan tidak segera untuk memperbaiki kesejahteraan guru, maka akan kesulitan untuk menemukan guru-guru berkualitas di masa depan. Mengapa sekolah dan yayasan perlu berbenah? Sekolah dan yayasan pendidikan perlu menyadari bahwa kesejahteraan guru adalah fondasi utama dari keberhasilan pendidikan. Visi yang mulia untuk mencetak generasi yang mandiri dan sejahtera tidak akan pernah tercapai jika kesejahteraan guru diabaikan. Pendidikan berkualitas dimulai dari guru yang sejahtera. Guru yang sejahtera akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mengajar. Mereka akan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna bagi siswa. Guru yang bahagia secara ekonomi dan mental akan memberikan energi positif kepada siswa, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Sekolah dan yayasan harus melihat kesejahteraan guru sebagai investasi jangka panjang. Memberikan gaji yang layak, menyediakan fasilitas yang mendukung, serta memberikan pelatihan yang berkelanjutan adalah langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan. Keadilan sebagai nilai dasar pendidikan. Sekolah dan yayasan pendidikan seringkali mengajarkan tentang nilai-nilai keadilan, empati, dan kebaikan kepada siswa. Namun, nilai-nilai ini akan kehilangan maknanya jika tidak diaplikasikan dalam internal lembaga itu sendiri. Bagaimana mungkin sekolah mengajarkan siswa untuk peduli kepada sesama jika guru mereka sendiri hidup dalam ketidakadilan? Menghindari munafik institusional. Lembaga pendidikan yang mengklaim dirinya sebagai agen perubahan harus memastikan bahwa setiap elemen di dalamnya diperlakukan dengan adil. Jangan sampai sekolah atau yayasan hanya menjadi lembaga yang pandai berceramah tetapi gagal dalam implementasi. Penutupan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya tentang siswa, tetapi juga tentang guru. Sekolah dan yayasan yang memiliki visi misi mulia untuk mencetak generasi dari mustahik menjadi muzaki harus memastikan bahwa para gurunya mendapatkan hak yang adil dan sejahtera. Kesejahteraan guru bukanlah hal yang bisa ditawar-tawar, melainkan syarat utama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Jika kita benar-benar ingin mewujudkan masa depan yang lebih baik, mari mulai dari keadilan bagi guru. Karena tanpa guru yang sejahtera, visi besar pendidikan hanya akan menjadi retorika kosong tanpa makna. Ketika kita melihat narasi yang tadi, ada satu kutipan yang menarik. Jika gaji yang diberikan dari yayasan kepada guru rata-rata, maka akan mendapatkan kualitas guru yang rata-rata. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.